Tak heran milih Anies Baswedan, skenario Nasdem terbongkar, mau kalah menang tetap untung besar. Itu pendapat survei yang mengatakan bahwa for the time being saat ini nggak terbukti tuh Nasdem naik, yang ada malah Nasdem kehilangan pemilihnya di Indonesia Timur dan non Muslim. Gimana, Abang? Kalau kita bicara jumlah kursi ya kan kita paling enak tuh bicara jumlah kursi. Iya. Berapa sih kursi di Indonesia Timur? Oke. Ya, misalnya kita sekarang dapat di NTT 2 kursi. Iya. Kemudian kita dapat yang namanya di Sulawesi Utara 2 kursi juga. Iya. Tetapi kan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, ya, Sulawesi Tenggara, yang mayoritas Muslim. Gorontalo, ya. itu kan kita kuat. Dan mereka saya yakin masih sangat konsisten untuk mendukung Nasdem, apalagi calon presidennya Anies. Tambah lebih kuat lagi mereka. Kita selama ini tidak dapat Aceh. 2019 ya. tidak dapat Aceh, Padang dapat 1 kan gitu, Sumatera Barat dapat 1, Jambi juga begitu. Rata-rata kita lemah di daerah-daerah sini karena pengaruh kita dianggap partai penista agama. Iya. Nah, tapi sekarang kan luar biasa. Kalau kita lihat Aceh itu selalu Anies Nasdem. Sumatera Barat, Kepri, Riau, jadi, semuanya. Abang berharap bisa kayak Gerindra gitu. Bisa lebih besar. Maksudnya kayak Gerindra tuh efeknya, efek ketika Prabowo lari ke kanan karena lawannya ke kiri, tiba-tiba orang melihat Gerindra ini representasi kanan. Ya tapi kan begini Pak Refli ya, saya yakin betul mungkin 75% lebih tadi suara di Sumatera misalnya yang mendukung Gerindra, mendukung Prabowo itu akan Pindahnya pasti pindah ke Nasdem. Karena dia kan mencari kanan juga kan. Mungkin dia mau ke kiri. Gitu pasti ke situ. Nah disitulah membuat Nasdem ini suaranya akan lebih tinggi. Dan Abang yakin itu ya, meyakini itu. Artinya Nasdem banyak untungnya dong mencalonkan Anies ini. Banyak dong. Terlepas menang apa enggak itu soal lain. Ya, terlepas apakah Anies nanti menjadi presiden atau tidak. Tapi bagi Nasdem ada penambahan kursi kira-kira kalau sekarang kita bilang 56 ya. 59 sekarang. 59. Jangan dikurangi. 59. Dulu 36. Nah, saya ingat angka 6 ya. 36, 59. Nah, kemudian mungkin bisa di atas 80 nanti. Jadi sekarang sekadar mengingatkan kursi terbesar itu PDIP dengan 128. Kursi nomor 2 itu Golkar dengan 85. Kemudian ketiga Gerindra 78. Baru Nasdem 59. Baru PKB dan seterusnya. Jadi Nasdem mau mengincar yang mana? Mau mengincar Golkar atau mau mengincar PDIP atau mau mengincar Gerindra? Kalau diskusi kita di kawan-kawan ya di internal Nasdem, kita kepinginnya nomor 1 lah. Ya kan? Dan target semua partai bukan hanya Nasdem. Itu selalu targetnya kan kita menginginkan tiap dapil itu 1 kursi. Ya kan? Sekarang ada 87 dapil. Misalnya dapil, tiap dapil 1 kursi, ada bonus nanti, ada yang dapil dapat 2 kursi, ada yang dapil yang dapat rata-rata kalau berapa dapil semua tadi? Kalau nggak salah 87 ya sekarang ya. 87 ya dapilnya. Politikus senior Zulfadli dan buka-bukaan mengapa Partai Nasdem lebih memilih Anies Baswedan ketimbang tokoh lainnya untuk Pilpres 2024. Dirinya menyatakan hal tersebut karena mantan Menteri Pendidikan tersebut akan memberikan keuntungan besar untuk Surya Paloh. Kita selama ini gak dapat Aceh, Sumatera Barat cuma dapat 1 karena pengaruh kita dianggap partai penista agama. Sekarang luar biasa kalau kita lihat Aceh itu selalu Anies Nasdem, ungkap Zulfadli dalam perbincangan di podcast Refli Harun. Lebih lanjut, Zulfadli menyebutkan bahwa terlepasnya menang atau kalah menjadi presiden, Anies tetap bakal memberikan keuntungan bagi Nasdem.
Lebih lanjut, Zulfadli Dan juga menyebutkan bahawa pendukung Prabowo sebelumnya juga bisa berbelok ke arah Nasdem. Diketahui ada 2 alasan mengapa Nasdem akhirnya melabuhkan pilihannya kepada sang Gubernur DKI Jakarta, sekaligus menggugurkan 2 bakal calon lainnya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menerangkan alasan tersebut terkumpul dalam sudut pandang objektif dan subjektif Nasdem. Secara objektif, Willy Aditya mengaku pihaknya mencium jika Indonesia sekarang sedang menghadapi situasi kompleksitas krisis global, di mana hari ini kompetensi perebutan sumber daya yang dinilai luar biasa. Hal tersebut menjadi tantangan pemimpin di 2024. Sementara itu, untuk alasan subjektif mengapa Nasdem mencalonkan mantan Menteri Pendidikan tersebut, yaitu karena Anies memiliki otoritas moral. Berdasarkan sejumlah hasil survei, Anies juga punya elektoral yang signifikan ketika dihadapkan dengan siapapun.